Tulang lidah anggota polisi Brigadir Muhammad Nur Hadi hingga patah diduga atas tindakan penganiayaan bosnya yang juga anggota kepolisian. Kondisi tragis Brigadir Muhammad Nur Hadi itu terungkap dari hasil autopsi. Diketahui Nur Hadi ditemukan tewas di salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ahli forensik Universitas Mataram, Dr. Arfi Samsun mengungkapkan ada indikasi penganiayaan terhadap Brigadir Nur Hadi sebelum ditemukan meninggal dunia. Dari autopsi terlihat adanya luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan hingga patah tulang lidah. Diduga kepala Nur Hadi membentur benda yang diam. Adapun patah tulang lidah artinya ada indikasi sebesar 80% korban dicekik. Saat dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan paru-paru, tulang sumsum, dan ginjal ditemukan kejanggalan. Pasalnya ada air kolam masuk ke bagian tubuh korban, sehingga dapat disimpulkan korban berada di dalam air saat dia masih hidup dan meninggal karena tenggelam. Saat ini polisi juga menahan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Kompol Imade Yogi Purusa, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita inisial M yang merupakan warga sipil. Namun demikian ketiganya saat diperiksa masih berbelit-belit sehingga polisi belum bisa mengungkapkan motif pelaku. Ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian atau penekanan pada area leher. Kemudian berikutnya yang ketiga, kami lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan diatom pada paru-paru. Kami menemukan ada rangka ganggang yang identik dengan rangka ganggang di air kolam yang kami temukan pada sumsum tulang, pada otak, pada paru, dan pada ginjal. Bapak Ibu, kami simpulkan bahwa Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air, dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Namun tentunya di sini apa yang membuat orang tidak sadar atau pingsan ketika berada di air? Maka kecurigaan saya, evidensinya adalah pada pencekian tadi itu. Jadi ada kekerasan pencekian yang utama yang membuat yang bersangkutan menjadi tidak sadar atau pingsan sehingga berada dalam air. Ya, jadi itu yang paling dominan. Kemudian dalam pemeriksaan yang pertama ternyata ada zat tertentu juga ya pada urinnya. Tapi saya berdasarkan hasil pemeriksaan ekshumasi kali kubur, saya lebih condong kepada adanya fraktur pada tulang lidah ini yang paling dominan menyebabkan yang bersangkutan tidak sadar sehingga berada di air. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak bisa dipisahkan tenggelam sendiri kemudian pencekian atau patah tulang lidah sendiri-sendiri, tapi merupakan kejadian yang berkesinambungan, berkelanjutan. Demikian Pak. Jangan lupa subscribe ya.